الفاتح المصنف الكتاب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الأني أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل لهذه النية وعلى كل من نوى سلفنا الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرة جماعة صلاة maghrib di Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dua nikmat yang besar, dua nikmat yang agung, dua nikmat yang kita hidup dengannya dan kita pun berharap meninggal membawa dua nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan harapan kita meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul pada malam hari ini, kumpulnya kita, duduknya kita di masjid ini menjadi sebab Allah ampuni daripada dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan lalu kita membahas daripada lanjutan kitab Sabilul Indikar wal I'tibar karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di pertemuan lalu kita membahas daripada beberapa hal yang penting kita lakukan khusus saat kita berziarah ataupun terhadap orang yang meninggal, dengan kita membacakan surat-surat Al-Quran, mendoakan mereka, istighfar untuk mereka, dan sedikit kita bahas juga tentang daripada ziarah kubur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa alam anna ziyaratil kubur amrun mandub ilaih wa qad adina fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma naha anha wa fiha manafi' wa fawaidil hayl zair wal mayyit al-mazur. Qala alaihi salatu wassalam zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Wa qala alaihi salatu wassalam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzahhid fid dunya wa tudzakkir fil akhirah. Seperti yang kita bahas di akhir pembahasan, kita membahas daripada pentingnya kita ziarah kubur, dan itu hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mulanya awalnya dilarang. Dulu dilarang, lalu diperintahkan. Makanya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kata Nabi, aku larang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kata Nabi Muhammad. Disuruh malah kita. Fazuruha, ziarahlah kata Nabi Muhammad. Fa innaha, kenapa Nabi nyuruh kita ziarah? Fa innaha, karena ziarah kubur itu kata Nabi tuzahhid fid dunya, membuat kita ini punya rasa zuhud di hidup di dunia. Apa itu zuhud? Tidak cinta dunia. Kita masuk ke kuburan minimal ingat mati. Orang kalau ingat mati tidak bekejar cari dunia.
Kenapa orang bekejar cari dunia, meninggalkan kewajiban, meninggalkan segala ketaatan? Ya, karena lupa mati. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, aksiru min zikri hadimil ladzat. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian tadi. Ya, salah satu cara, upaya, sebab agar kita ingat mati dengan kita berziarah. Nah, karena agar kalian, kata Nabi SAW, ini hikmahnya Nabi merintahkan kita ziarah, tuzahid fid dunya, punya sifat zuhud. Punya sifat zuhud. Karena orang punya sifat zuhud ini magam para wali. Iya, makanya kalau kita membaca managib para aulia, para wali-waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti mereka itu punya sifat zuhud. Tidak cinta akan dunia. Ya, karena zuhud ini di atas daripada sifat wara. Dibahas oleh ulama dalam ilmu tasawuf misalkan ya. Orang kalau meninggalkan yang syubhat disebut wara namanya. Nabi nyuruh kita ittaqus syubhat, kata Nabi. Hindari, tinggalkan al-halal bayyin wal haram bayyin. Nabi mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Di tengah-tengahnya ini antara halal haram, abu-abu masih, itu perkara yang syubhat, kata Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita hindari. Yang syubhat saja kita disuruh menghindari, apalagi yang haram. Orang kalau sudah mampu menghindari yang syubhat, disebut namanya wara. Sifat wara itu sifat ketika kita mampu menghindari yang syubhat. Tapi kalau dia mampu bukan hanya yang syubhat, yang halal pun dia tinggalkan, itu namanya zuhud, di atasnya lagi. Orang kalau meninggalkan yang haram, wajar, kewajiban. Di atasnya kita diperintahkan oleh Nabi meninggalkan yang syubhat, namanya wara. Lebih tinggi daripada wara, meninggalkan yang halal pun dia tinggalkan. Dia namanya zuhud. Nah, makanya kita kalau ziarah kubur, kata Nabi SAW, fa innaha tuzahid fid dunya, buat kalian biar punya rasa zuhud, kata Nabi Muhammad, tidak terlalu mengejar dunia. Wa tudzakkirul akhirah, dan kematian itu, kata Nabi, akan mengingatkan kalian akan akhirat. Karena apa? Karena kubur adalah awal marhalah, perjalanan pertama untuk kita menuju akhirat. Setelah kehidupan dunia, kehidupan di alam kubur. Iya, itu jembatan untuk kita menuju ke akhirat. Setidaknya kita ingat itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita kalau ingat akhirat, kita harus punya bekal. Kita harus beramal. Nah, itu perintah hikmah daripada dibalik kita ziarah kubur. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yazur qabra akhihi wa yajlis ilaihi illa sta'nas wa ruddat alaihi ruhuhu aw ruhuhu hatta yugum." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Anis ma yakunul mayyit fi qabri idza zarahu man kana yuhibbu fi darid dunya." Nabi dalam satu hadis menyatakan, tidaklah ada seseorang, kata Nabi, menziarahi saudaranya, baik itu saudara kandungnya, baik itu saudara seimannya. Kita ini kan walaupun bukan saudara kandung, sesama Islam namanya saudara seislam, saudara seagama, saudara seiman kita. Kita punya teman, punya kerabat. Karena kehidupan dengan kaitan kita dengan orang meninggal pasti sama dengan kaitan kita dengan orang hidup. Kita mau ziarah, pasti ziarah orang yang kita kenal. Betul enggak? Enggak mungkin kucuk-kucuk datang ziarah kuburan siapa, enggak tahu, enggak mungkin. Sama kita mendatangi ke rumah orang, pasti rumah orang yang kita kenal. Kecuali orang-orang yang Allah berikan kelebihan, para aulia, para wali, kita kenal enggak kenal, kita ziarah kubur wali. Sama juga semasa mereka hidup. Ada dengar kita ada wali di sini, kita kenal enggak kenal, kita datang. Kenapa? Mengharap barokah dari mereka. Tapi selain wali yang kita ziarahi, pasti kubur-kubur orang yang kita kenal.
baik itu keluarga, kerabat, tetangga, teman dekat. Kata Nabi, orang ketika dia berziarah, menziarahi daripada saudaranya, kata Nabi, wa yajlis ilaih, lalu dia duduk di samping kubur, illa sta'nas bi, kecuali tidaklah hal itu dilakukan kecuali, kata Nabi, kecuali ini yang ada di kubur, ista'nas, dia merasa senang. Kenapa senang? Karena diziarahi. Nabi ngomong dia merasa senang. Waruddat alaihi ruh, bahkan ketika ada orang berziarah, Allah kembalikan rohnya itu. Kita tahu yang dikuburkan jasad yang sudah mati, yang sudah dicabut rohnya. Ketika orang berziarah, kata Nabi, Allah kembalikan rohnya dia di dalam kubur tadi. Makanya dia merasa, makanya dia tahu siapa-siapa yang ziarah, dan dia merasa seperti hidup di dunia. Ketika kita didatangi tamu, senang gak? Senang. Ada orang silaturahmi ke rumah kita, senang. Sama orang meninggal pun demikian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kembalikan rohnya selama yang ziarah ini duduk di situ. Tapi jangan juga duduk di kuburan ngobrol sama kuburan ya. Ujung-ujung minta nomor togel. Nah ini yang jadi masalah kan. Iya, kita duduk di kubur ya bacaan, ambil Al-Qur'an, baca Yasin kah, baca surat apakah, terserah yang mudah bagi kita. Baru dia senang. Kalau kita cuma duduk ngeliatin kuburan, tidak ada guna. Iya. Karena apa yang kita baca akan manfaat. Sebab ketika kita membaca Al-Quran, turun rahmat. Kita baca di samping kuburan, kuburan itu pun dapat rahmat. Karena orang kadang ngomong, gak usah lah ngapain ziarah kubur, kalau mau baca di rumah aja. Nah itu bedanya, kita baca di rumah, memang baca di rumah juga bisa, baca di kubur juga bisa. Bedanya kalau di kubur kita baca Al-Quran di samping kuburannya orang yang kita ziarahi. Ketika kita baca turun rahmat, yang di kubur pun dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di rumah kan tidak. Makanya kata Nabi, orang yang kita ziarahi kalau kita duduk di situ dia senang. Dia merasa seperti diziarahi semasa hidup. Dia merasa seperti didatangi semasa hidupnya, senang. Apalagi sampai dapat rahmat Allah dengan apa yang kita baca. Allah kembalikan rohnya, kata Nabi Muhammad, sampai yang ziarah ini bangun dicabut lagi rohnya. Artinya dia merasa, dia tahu. Iya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, anis yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu kana man yuhibbu fi dari dunya. Kata Nabi dalam hadis lainnya, Nabi menjelaskan, sungguh bahagia, kata Nabi, orang yang berada di kuburan ketika diziarahi oleh orang-orang yang dia cintai semasa hidup di dunia. Tidak ada yang dicintai kecuali keluarga. Kita punya orang tua mengharap anak yang datang ziarah. Iya. Nah, ini pelajaran buat kita semua, atau muhasabah diri buat kita semua. Kita punya orang tua di kubur tidak jauh-jauh. Jangan lupa, kalau bisa seminimal mungkin seminggu sekali kita ziarah. Ya, seperti mereka masih hidup. Kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi. Ini kadang-kadang orang tua meninggal padahal kuburan tidak jauh-jauh. Ya, belum tentu setahun sekali diziarahi. Kadang cuma setahun sekali baru datang. Mereka menunggu. Karena kata Nabi, ketika orang yang dicintai di dunia datang, dia bahagia. Senangnya bukan main, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya adab etika kita ketika berziarah sama adab etika kita ketika mendatangi orang hidup. Nanti akan dibahas, ada beberapa etika dalam ziarah. Kita ini kan kadang ziarah gerasak gerusuk aja kan. Nah, ini ada bahas nanti akan beberapa etika yang perlu. Karena apa? Karena perlu etika ini, kata ulama, kita memperlakukan orang yang sudah meninggal sama halnya seperti mereka masih hidup. Kayak apa kalau mereka masih hidup? Anggap mereka duduk di depan kita ketika kita menziarahi daripada kubur mereka. Makanya kata beliau, beberapa adab beliau bahas, fayambaghi lizair, nah ini salah satunya, idza dakhalal maqbarah aw marra biha ayyaqul, kalau masuk pemakaman, kita masuk ke TPU kah, seperti kita masuk dalam rumah, kita masuk rumah mengucapkan salam, ada orang di dalamnya ini. Iya, maka ketika kita masuk ke kuburan pun, masuk ke pemakaman, entah satu atau lebih makam yang ada di situ, ayyaqul, hendaklah, kata beliau, mengucapkan salam.
Ucapkan kalimat assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum sama. Bedanya kalau kita hidup assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Karena ini kan dar itu artinya rumah, tempat tinggal. Dara qaumin mu'minin, tempat tinggal orang-orang yang beriman, ya kuburan tadi. Ucapkan salam kepada mereka. Nah, ini kalimat yang kita baca assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini ucapan salam atau seminimal mungkin assalamualaikum, seminimal mungkin, atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin, itu sesingkat-singkatnya sudah. Atakum ma tu'adun, ini kita ucapkan, sungguh telah datang apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami pun akan nyusul. Nah, itu kita baca. Nyusul siapa? Nyusul mereka yang sudah meninggal. Kita datang ke kubur, kita baca wa inna insyaallah bikum lahikun. Iya, dan kami insyaallah akan nyusul kalian semua yang sudah berada di kubur ini. Antum lana salaf, kalian adalah pendahulu kami, artinya yang sudah duluan meninggalnya. Wa nahnu lakum taba', dan kami adalah pengikut kalian. Artinya apa? Ngikut akan mati juga. Mereka duluan, ya kita ngikut, nyusul maksudnya. Nah, ini bacaan yang kita baca ditutup dengan doa. Ini kan seperti dialog. Ditutup dengan doa. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta untuk kami dan untuk kalian semua yang ada di kubur ini, mudah-mudahan diberikan afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami. Afiyah, apa kira-kira makna afiyah? Kita kan kalau ditanya orang, apa kabar? Sehat wal afiat. Ya, afiyah sama artinya dengan afiat. Sehat wal afiat. Kalimat sehat wal afiat itu kan bahasa Arab. Betul enggak? Sudah jadi bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia wal afiat. Wal itu kan bahasa Arab. Wa itu artinya dan. Iya. Kita mengucapkan sehat wal afiat. Saya mau tanya, kira-kira makna afiat itu apa? Hah? Kita kan sering ngomong gitu tuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat wal afiat. Apa artinya afiat? Afiat itu sama sehat beda. Iya. Afiat sama sehat itu beda. Makanya kalimat afiat ini kita secara khusus disuruh Nabi untuk minta sama Allah. Doa Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya kan? Ya Allah, saya minta afwa, pengampunanmu, wal afiyah, dan minta afiat. Afiat itu maknanya kata ulama keadaan yang baik. Karena kalau kita artikan afiat itu, orang mengatakan oh afiat kan artinya sehat. Orang meninggal sudah enggak sehat. Betul enggak? Orang meninggal sudah meninggal mereka. Sedangkan kita ketika berziarah kepada mereka, kita mintakan afiat buat mereka, minta keadaan yang baik. Itu makna afiat. Makanya kata Nabi, setiap minta sesuatu kepada Allah sertakan afiat. Kita ini kan kadang lupa, minta-minta saja, ya Allah minta rezeki yang banyak. Kabul doa kita, tapi kita tidak minta afiat. Akhirnya dikasih rezeki yang banyak pas sakit. Keadaannya tidak baik. Iya. Makanya kata Nabi, minta apapun kepada Allah sertakan ya Allah minta dalam keadaan afiat. Makanya pernah diceritakan ada orang susah dia, saking laparnya dia minta, ya Allah saya minta sepotong roti saja. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah doanya. Sebelum dia diberikan rezeki sepotong roti, iya, singkat cerita orang ini dituduh mencuri di penjara dia. Dituduh mencuri di penjara. Dalam penjara dia baru dapat sepotong roti. Di samping penjaranya ada seseorang yang kebetulan wali yang di penjara di sampingnya. Ini yang di penjara samping ngomong, ya, kamu minta apa sama Allah? Saya minta sepotong roti katanya. Yang kamu minta baru dikabulkan di penjara ya? Iya katanya. Kok bisa? Iya, minta sepotong roti dikabulkannya di penjara. Apa katanya? Karena kamu ketika minta tidak minta afiat kepada Allah, cuma minta roti. Andai kamu minta roti, ya Allah minta roti dalam keadaan afiat, dapatnya di luar penjara. Tapi hanya minta roti saja, ya keadaan tidak baik, dapatnya di penjara. Nah, kita pun demikian.
Nabi mengajarkan kepada kita, setiap minta segala sesuatu, sertakan doa kita ini minta sesuatu dalam keadaan afiat. Bahkan kita mintakan buat yang sudah meninggal tadi. Ya, doanya as'alullahu lana walakum al-afiyah. Ya Allah, minta buat kami dan buat mereka semua yang sudah meninggal, agar mereka diberikan keadaan yang baik. Karena kita enggak tahu keadaan mereka, apakah dapat nikmat, apakah diazab di kubur, enggak tahu. Ya, ini doa buat mereka agar diberikan keadaan yang baik dalam keadaan nikmat. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Ya, atau setidaknya kalau kita tidak hafal doanya, minta doa pakai bahasa Indonesia pun tidak masalah. Ya Allah, ampuni saya, ampuni semua mereka yang ada di kubur. Yang penting jangan lupa salam. Karena ini etika ketika kita berziarah, sama ketika kita mendatangi orang hidup. Kita datang ke rumah orang kan salam. Itu sunnah, adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa yata'akkad nadban az-ziyarah lailatal jum'ah wa yaumaha. Dan lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi, kata beliau, ziarah itu malam Jumat atau hari Jumat. Ya, lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan ziarah malam Jumat atau hari Jumat. Adalah orang ziarah malam di sini? Hah? Adalah? TPU misalkan ada orang tua ziarah malam, ada? Kalaupun ada, jarang. Betul. Orang ziarah paling pagi, siang. Kenapa orang tidak ziarah malam? Orang takut ya. Takut, oh di kuburan katanya begini begitu, nanti hidup ada kuntilanak lah, ada pocong lah, macam-macam. Padahal malam Jumat ini malam yang penuh barokah. Tapi kita dihantui dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, ada hantu, ada macam-macam. Malam Jumat itu malam yang paling kita tahu, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu pemimpin para hari. Dari satu minggu, hari yang paling mulia itu hari Jumat. Yang namanya hari, malam sama siangnya 24 jam itu hari Jumat. Makanya kata beliau, dianjurkan ziarah malam atau paginya. Tapi kan kita banyak milih paginya atau siangnya. Takut kita malam-malam. Iya. Ini korban banyak nonton film hantu biasanya. Malam Jumat Kliwon ini ya, banyak hantu. Apalagi zaman sekarang hantu banyak diprank sama orang sudah. Sekarang ini hantu takut sama manusia, bukan kayak dulu. Orang lewat depan kuburan takut sendirian. Sekarang hantu melihat orang takut malah. Padahal malam Jumat malam yang penuh dengan keberkahan. Tapi yang jadi masalah, orang masih takut ziarah malam Jumat. Kenapa? Yang bikin orang takut karena kita tidak merawat kuburan. Coba lihat kuburan, pohon besar-besar, belum dengan binatangnya, ya enggak dirawat. Tapi kalau kuburan itu dirawat dengan baik, diberikan pencahayaan yang bagus, enggak bakal takut orang. Enggak bakal takut. Iya. Nah, kan ada beberapa tempat misalkan yang pernah saya ziarah di Jakarta sana, khususnya makam para wali. Kalau wali orang pasti udah enggak takut. Iya, kalau wali kan pasti 24 jam terang. Orang mau ziarah jam berapa pun bisa. Ada tempat ziarah di Jakarta sana, tempat pemakaman umum itu kalau saya tidak salah di daerah Cimanggis, karena banyak keluarga saya dikuburkan di sana. Memang tempat ziarah atau kuburnya itu luar biasa. Ada satu orang bahkan daripada habaib, marganya bin Syekh Abu Bakar. Dia punya lahan besar, dia wakafkan siapapun yang meninggal dikuburkan sana, kuburkan gratis. Bukan hanya gratis, nanti yang meninggal ini ambulannya gratis, yang pulang keluarganya disangguin lagi sama pemilik yayasan ini. Iya, namanya TPU Al-Muhdar kalau saya nggak salah, di daerah Cimanggis ini. Dan bahkan sudah gratis, semua umum itu. Ada khusus buat habaib semua nanti. Sebelahnya nanti buat orang umum. Yang menarik di sana, kuburan itu pemakamannya betul-betul dirawat. Rumputnya dirawat, pencahayaannya bagus. Orang masuk ke situ nggak takut, kayak masuk di taman. Kalau kita kan serem, siang-siang aja serem kadang-kadang. Apalagi malam-malam, bayangkan. Iya, gratis semuanya. Kalau yang sakit mau diantar, misalkan yang jenazah mau diambil, sejauh apapun dijemput sama di sana.
Ya, pulang disanguin lagi. Pahala besar luar biasa tuh. Enggak tahu kalau di sini orang kubur bayar kan? Tanahnya bayar lah. Tanah bayar. Ambulannya tergantung ya. Tetap bayar juga tapi di sana serba gratis. Kuburkan gratis, tukang kuburnya gratis, ambulannya dijemput gratis, pulang disanguin lagi. Siapa tahu yang punya rezeki begitu kan luar biasa pahalanya sampai hari kiamat tuh. Karena kita ibadah wakaf bukan hanya dengan bangun masjid saja. Yang seperti itu juga besar. Orang bangun masjid banyak saja. Yang seperti itu kan tidak banyak. Iya, itu ada di Cimanggis, besar berapa hektar dia punya tanah diwakafkan semua untuk pemakaman. Nah, jadi nggak serem. Kita mau ziarah sore kah, mau ziarah malam, tengah malam kah? Bagus dibuatnya taman. Jadi kan orang nggak takut karena salah satu sunnah kita ziarahnya malam. Dan susah kita mau praktek ziarah malam-malam kalau di sini. Iya, gelapnya belum, khawatir belum binatangnya nanti dan yang lain sebagainya. Karena sunnah kan dianjurkan kata beliau ziarah malam Jumat atau pagi Jumat. Wa kadzalika lailatus sabat ila tulu'i syams min yaumi. Kata beliau kalau tidak malam Jumat, pagi Jumat atau hari Jumat secara keseluruhan, kalau tidak sempat malam Sabtu. Itu dianjurkan. Wa kadzalika yaumal itsnain atau hari Senin. Nah, ini beliau kasih hari-hari yang baik untuk kita ziarah. Khususnya kita punya orang tua, kita punya keluarga. Fa innahu yuqal inna arwahal mauta tarji ila kuburihim fi hadhil auqat wa qad warada fi dzalika athar. Kenapa beliau memberikan waktu-waktu tertentu tadi, malam Jumat, pagi Jumat, malam Sabtu dan hari Senin untuk kita berziarah? Kata beliau ini hari-hari yang baik. Sebab kata beliau ada beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwa di hari-hari itu rohnya orang-orang yang kubur itu dikembalikan oleh Allah. Rohnya itu dikembalikan di hari Jumat, rohnya dikembalikan di hari Senin. Makanya ketika kita ziarah, rohnya mereka ada. Dan mereka yang kita ziarahi tahu siapa-siapa orang yang datang. Khususnya kita punya orang tua. Ya, jangan sampai nanti setahun sekali baru ziarah, bahkan bertahun-tahun, padahal rumah kubur orang tuanya di belakang rumah aja, tidak pernah diziarahi. Kenapa nggak pernah diziarahi? Ziarah pun bingung mau baca apa, anaknya nggak bisa apa-apa kadang-kadang. Nah, itu jadi masalah. Makanya kita didik anak untuk apa? Untuk menjadi baik. Apalagi kita didik dia menjadi penghafal Al-Quran. Iya, karena anak aset kita. Kita meninggal, pahala kita akan mengalir terus. Kita punya anak, tidak kita didik baca Al-Quran, tidak kita didik sholat, tidak kita didik ibadah. Kita yang dikubur pun jadi beban nanti di hari kiamat. Sampai dikubur menjadi beban. Wa yanbaghi liza'iran lil kubur ay yukthir lahum fi hali ziyarati iyyahum minal istighfar wad du'a wat tarahum alaih. Dan di antara adab lagi kata beliau ketika berziarah, ya, selain kita ziarah dengan adab tadi, berikutnya adabnya kata beliau ketika sampai ziarah, sampai di hadapan di kubur orang yang mau kita ziarahi, perbanyak membaca istighfar. Istighfar bukan buat kita dan buat mereka. Ya, wa doa lahum, dan doa buat mereka. Kita doakan mereka yang kita ziarahi ini. Wa yaqra' ma tayassar minal Qur'an, dan baca Al-Qur'an. Kemarin sudah kita bahas ya, kata Imam Haddad paling gampang baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Kalau kita tidak hafal yang lain-lain. Kalau Qul hu kan insyaallah hafal semua orang. Betul enggak? Surat pendek ringan gampang. Kita mau baca Yasin mungkin kepanjangan, ya kelamaan, tidak bawa juga. Baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Itu ayat yang paling mudah, paling gampang untuk kita baca. Ya, di samping kita istighfar, doa, baca ayat tadi, terakhir penutup kata beliau yuhdi thawabuhu ilaihim. Jangan lupa ditutup dengan doa, hadiahkan pahala yang kita baca untuk mereka. Sudah kita bahas. Kalau kita baca Al-Quran untuk orang meninggal, kata ulama syarat biar sampai pahalanya, iya, ditutup dengan doa Allahumma ausil. Biasakan makanya kalau kita baca doa tahlil, doa arwah ya, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu misalkan, atau ma qara'nahu.
Atau dengan bahasa Indonesianya boleh juga, ya Allah sampaikan pahala yang saya baca daripada istighfar, daripada ayat-ayat, sampaikan pahalanya untuk fulan bin fulan. Sebut nama orang yang kita ziarah. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak masalah. Iya, tidak harus pakai bahasa Arab. Kadang-kadang doa bahasa Arab kita tidak paham juga apa yang kita baca. Iya, pakai bahasa Indonesia. Habis kita baca istighfar, kita baca doa, ya, baca ayat misalkan, tutup dengan doa bahasa Indonesia tadi. Ya Allah sampaikan pahala istighfar yang saya baca dan ayat yang saya baca, ya, misalkan salawat yang saya baca untuk fulan bin fulan, untuk orang tua saya. Kita sebut nama orang yang kita ziarahi. Wa ayyatabir wa yatta'id bihim wa yatadhakkar annahu an dharib sa'ir ila mithli ma saru ilaih. Dan yang paling utama kata beliau, kita ziarah tadi, selain kita baca Al-Quran, baca istighfar buat mereka, kita renungkan. Nah ini inti daripada ziarah. Karena ziarah itu bukan soal sekedar bacaan saja. Inti daripada ziarah kata beliau, kita renungkan, kita bayangkan sebentar lagi kita nyusul sama mereka. Nah itu yang nanti akan mengingatkan kita akan kematian. Orang sekarang kadang ziarah malah berselfie di kuburan. Kayak apa, mau ingat mati? Iya, pulang ke rumah dia upload foto, di kuburan berselfie sempat, berstatus lagi. Lupa. Yang paling utama kata beliau, bayangkan, tanamkan dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita. Kita bayangkan sebentar lagi kita masuk ke sini. Nah, kita kan tidak pernah tahu yang namanya kematian. Iya, itu utamanya kita ziarah. Dengan demikian baru kita akan ingat kematian. Kalau sudah ingat mati, termotivasi diri kita untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ata qabra walidayhi wa aqribaihi wa dhawil huquq alaihi fayanbaghi lahu ayyat ma'in indahum wa yastakthir min al-istighfar wa du'a lahum fa innahum yafrahuna bidzalik wa yusirruna bihi. Dan khususnya kata beliau, kalau kita ziarah kepada orang tua kita, ziarah kepada kerabat-kerabat kita, ziarah kepada keluarga-keluarga kita, hendaklah kata beliau jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Sama kita ziarah, kita mendatangi. Ziarah itu kan bahasa Arab, artinya mendatangi. Orang Arab itu kalau ngomong ziarah, ya ziarah orang hidup atau orang meninggal. Kalau kita kan identik ziarah itu kan ke kuburan. Dalam bahasa Arab ziarah itu mendatangi. Kita datang orang hidup, ya ziarah juga namanya. Iya. Nah, jadi kata beliau, kita menziarahi orang meninggal sama tadi seperti menziarahi orang hidup. Kita datang ke rumah keluarga kita yang masih hidup, cepat-cepat, kan tidak mungkin. Namanya keluarga ya. Lagi pula orang tersinggung kita datang buru-buru misalkan. Sama ketika mereka yang sudah meninggal pun demikian. Khususnya orang tua kita kata beliau, khususnya kerabat-kerabat terdekat. Kalau kita ziarah kepada mereka, orang tua, keluarga kita, kerabat-kerabat terdekat, ayat ma'in, yang tenang, jangan gerasa gerusuk, jangan buru-buru. Yastakthir minal istighfar, perbanyak kita beristighfar untuk mereka. Iya, perbanyak kita doa untuk mereka. Sebab kata beliau, fa innahum yafrahuna bidzalik. Mereka yang ada di kubur tadi, khususnya keluarga kita, orang tua kita, tadi mereka tahu dan mereka senang kalau kita berlama-lama di situ. Karena kita yang hidup ini yang mereka harapkan. Iya, kita datang setiap hari semakin senang mereka. Kita berbacaan setiap hari semakin bahagia mereka. Karena mereka tidak bisa beramal lagi di kubur sudah. Tempat kita beramal di dunia. Jadi yang mereka harap hanya kiriman-kiriman pahala tadi. Ketika kita datang berziarah, berbacaan, semakin lama semakin baik. Khususnya keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, paman kita misalkan. Wa kadzalik idza zara qabrus sholihin, dan khususnya juga dianjurkan kata beliau berlama-lama kalau ziarah kubur orang-orang saleh, ziarah kubur para wali. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, fayukthir minad du'a indaha, perbanyak berdoa kepada Allah kata beliau. Di mana? Di dekat kubur mereka. Nah, tadi ini kita masuk ke kaitan dengan tawassul tadi. Bukan kita minta sama kuburan, mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi barokah daripada mereka.
karena kita meyakini mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, kalau ziarah kepada kubur para wali, ziarah kepada kaum solihin, ya, fayukthir minad du'a fa inna minhum may yakunu du'a inda qabrihi mustajab. Karena kata beliau, di kuburan orang-orang soleh, di situ tempat doa itu mustajab. Ya, dan kita meyakini hal itu. Makanya kita ahlu sunnah ini hobi ziarah kan gitu. Senang ziarah, ke Wali Songo, keliling Jawa. Belum di Banjar banyak tempat ziarah. Kita di Kaltim, ke Kutai misalkan, Tenggaro, bahkan di Balikpapan sendiri. Iya, di belakang Atakwa, di mana lagi tuh? Pulau Tukung misalkan. Dan beberapa tempat-tempat ziarah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, di kubur para wali doa kita itu mustajab. Ya, karena itu tempat turunnya rahmat Allah, tempat yang menjadi pandangan Allah kuburnya wali itu. Makanya kita berdoa bukan minta sama wali. Orang kan bilang ini orang-orang ini ziarah haram, bid'ah. Kenapa? Sujud sama kuburan, minta sama kuburan. Tidak ada orang ziarah ke kubur wali itu minta sama wali, tidak. Mintanya sama Allah. Ya, tetapi perantara dengan mereka, berwasilah kepada mereka. Terlebih para ulama mengatakan ziarah kubur wali, bahwa di kubur para wali itu tempat-tempat yang mustajab. Wa qad jurriba dzalik, kata beliau, dan itu sudah mujarrab. Ya, mujarrab itu bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia juga kan ya. Artinya mujarrab sudah teruji. Orang-orang kalau ziarah kubur wali, ya, mereka akan istijabah doa mereka. Bahkan Al-Imam Haddad sendiri, beliau sendiri pengarang kitab, dalam satu perkataan beliau mengatakan, idza dhaqa 'alaikumul umur fa 'alaikum bi ziyaratil kubur. Kata Imam Haddad dalam kitab lain, beliau mengatakan, kalau kalian merasakan sempit dalam kehidupan, susah kerjaan, susah ekonomi, sumpek, apa kata beliau, hendaklah ziarah kubur wali. Di situ akan dibuka segala pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelapangan kita. Kalau kita ziarah kubur wali. Apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena tadi tempat di antara kubur wali itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Makanya beliau bercerita, hatta inna ahla Baghdad yusammuna qabr Sayyid Imam Musa Al-Kadhim ibn Imam Ja'far Shadiq at-Tiryakul Mujarrab. Bahkan kata beliau, para penduduk kota Baghdad, orang Baghdad, di sana itu dimakamkan, di kota Baghdad itu dimakamkan Al-Imam Musa Al-Kadhim, iya, Ibnul Imam Ja'far Shadiq. Ini cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq ini putra Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali punya anak Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain dulu ya. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya putra namanya Musa Al-Kadhim. Dikuburkan di Baghdad. Dan orang-orang kota Baghdad, mereka kasih kubah dan mereka namai di kubur itu Tiryakul Mujarrab. Iya, Tiryakul Mujarrab artinya tempat yang mujarrab, mustajab kalau berdoa. Iya, ini kubur wali. Apalagi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dari silsilahnya pun dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kadzalik qabr Ma'ruf Al-Qurhi, kata beliau. Ada juga kuburan daripada para wali zaman dulu, namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini orang yang hidup di abad ketiga mungkin. Iya. Bahkan beliau ini termasuk pembesar kaum sufi zaman dulu. Di zaman-zamannya Imam Junaid Al-Baghdadi misalkan, di zamannya daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham. Iya. Ada nama wali zaman dulu namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Summiya lidzalik wa huwa Baghdad aidan. Dan hal itu sama di kubur beliau itu ditulis tempat ini mustajab berdoa.
Makanya orang-orang ziarah. Kenapa orang ziarah? Karena orang merasakan doa mereka dikabulkan oleh Allah, barokah ziarah wali. Makanya kita di Indonesia pun banyak sekali para wali, baik itu di Kalimantan sendiri ataupun di luar Kalimantan, di Jawa. Di setiap pulau kita ini ada wali-wali yang luar biasa. Iya, kita ke Martapura misalkan, ke mana lagi, di Rantau. Iya, di Kalimantan Selatan itu banyak sekali kuburan daripada para aulia. Satu arah kalau kita jalan berapa daerah itu para wali semua. Dan kita ziarah ke setiap para wali tersebut. Bayangkan berapa banyak wali yang kita ziarahi. Setiap kita ziarah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak mustajab doa kita? Iya. Belum lagi kita ziarah keluar di Jawa misalkan tadi. Di Jakarta sendiri banyak tempat-tempat ziarah. Ya, ada luar Batang misalkan, ada lagi Kubah Priok. Yang unik di luar Batang itu, yang ziarah bukan hanya Muslim saja. Iya, di luar Batang Habib siapa? Habib Husin ya? Habib Husin Al-Idrus. Habib Husin Al-Idrus, keramat luar Batang dikenalnya. Di sana itu yang ziarah bukan hanya orang Islam saja, yang non Muslim pun ziarah. Mereka yakin. Yang padahal yang diziarahi orang Islam. Bayangkan coba. Saya pernah ketemu sama orangnya langsung. Orang cerita. Dia cerita nih ya, bahwa kalau di luar Batang itu, jadi ada satu teman saya lagi cerita ngobrol, luar Batang itu tidak orang Islam saja. Di sampingnya ada orang nyeletuk. Iya Habib, termasuk saya ini katanya. Saya ini masuk Islam berkah luar Batang katanya. Ini mu'alaf ada cerita saya. Dulu saya suka ziarah, saya belum Islam katanya. Saya sering ziarah, doa saya mustajab kalau ziarah ke situ. Alhamdulillah dapat hidayah, berkah daripada ziarah. Iya, masuk ke dalam agama Islam. Nah itu, orang lain aja ziarah, masa kita orang Islam malah tidak mau ziarah, kan lucu kan? Tergantung daripada keyakinan mereka. Iya, mereka membawa keyakinan bahwa tempat itu mustajab walaupun agamanya bukan Islam. Akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita ziarah-ziarah ke luar negeri luar biasa. Di Hadramaut tempat ziarah luar biasa banyaknya. Iya, setiap tempat itu ziarah. Kita masuk ke pemakaman Zambal. Zambal itu wali semua. Wali, para aulia. Kalau dulu dikatakan ribuan wali, kalau sekarang bukan ribuan lagi. Dulu masih sebelum zaman-zaman corona, orang masuk ke Yaman itu gampang ya dulu ya. Tahun-tahun mungkin 2008, 2009, paling banyak penziarah itu orang Banjar, paling banyak. Apalagi kalau sudah ziarah Nabi Allah Hud, setiap tahun di sana itu ada kubur Nabi Hud di sana. Dan mereka di bulan Sya'ban ziarah. Paling banyak orang Banjar. Nyater satu pesawat isinya orang Banjar semua. Paling hobi ziarah kan orang-orang Banjar soalnya. Iya, satu pesawat nyater tuh, isinya orang Banjar semua. Kalau sudah ziarah luar biasa. Nah, sekarang kan sudah mulai dibuka lagi nih destinasi orang-orang ziarah keluar. Bahkan di Zambal itu ada beberapa makam ditulis di nisan mereka itu, saking mereka itu para wali yang memiliki magom yang tinggi di sisi Allah. Baik itu tertulis di managib mereka ataupun di nisannya ada. Di nisannya tertulis yustajabud doa, yang doa di sini pasti dikabulkan Allah. Bahkan ada di antara mereka tuh di nisannya atau di managibnya diceritakan, kalau saya meninggal ziarah kubur saya. Kalau tidak kabul doa kalian di managibnya, kencingi kubur saya kata. Saking apa? Saking doa kita mustajab. Yang jamin yang kita ziarahi para wali ini. Iya, kencingi kuburan saya. Bahkan ada lagi di antara managib mereka para aulia yang dimakamkan di Zambal itu, kalau doa kalian tidak mustajab katanya, iya, anggap saya anak zina. Kan tidak mungkin mereka itu anak zina, karena mereka para wali. Artinya mereka ngomong begitu saking doa kita mustajab doa di situ. Iya. Dan di setiap tempat para wali kalau kita ziarah, doa kita akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minasada al-Ba'alawi man kana yajlis inda qabri Sayyid al-Faqih al-Muqaddam bil julus at-tawil wa huwa fi harris syams. Di antaranya kata beliau daripada para sadah Ba'alawi, para habaib kata beliau, di antara mereka kalau ziarah ke Zambal, ini Imam ada cerita, berziarah kepada al-Imam al-Faqih al-Muqaddam.
Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini kalau kita ziarah ke Zambal, mudah-mudahan bisa ziarah semua, amin, bisa sampai ke sana nanti. Zambal itu kan pemakaman para habaib, para wali-wali semua, dan di sana banyak para wali-wali. Tetapi kalau kita ziarah ke sana itu ada etikanya, artinya ada urutan-urutan ziarah. Tidak sembarang kita mau ziarah orang, tidak. Dari sekian ratus ribu wali-wali yang di sana ada etikanya. Kita pertama masuk ziarah siapa dulu, yang kedua siapa lagi, yang ketiga, keempat, sampai terakhir. Nah, salah satu etikanya kalau kita ziarah ke Zambal itu, yang pertama kita ziarahi yaitu makam daripada Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, tapi sudah masuk Isya, nanti insyaAllah kita cerita siapa beliau, ya, dan bagaimana orang-orang kalau ziarah ke makam beliau itu pasti diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semangat para ulama zaman dulu untuk menziarahi beliau. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan yang datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allah berkahi daripada keluarga kita, Allah berkahi daripada anak-anak kita, Allah berkahi waktu kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waftah 'alaina futul 'arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.